Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi dengan saya Naila Arinamaya di kelas News. Di sini saya akan membawakan berita tentang peran dan dinamika Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Salah satu tujuan nasional Indonesia tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu tujuan atau konsekuensi dari tujuan tersebut adalah bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam mewujudkan perdamaian dunia. Hal itu dikarenakan karena bangsa Indonesia merupakan salah satu umat manusia yang ada di muka bumi ini, sehingga mengharuskan bangsa Indonesia untuk berperan serta dalam mewujudkan perdamaian dunia. Yang pertama, ada peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Adapun makna hubungan internasional yaitu hubungan yang bersifat global, meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melalui batas-batas ketatanegaraan. Adapun tiga konsep dari makna hubungan internasional. Yang pertama ada politik luar negeri, yang kedua ada hubungan luar negeri, dan yang ketiga ada politik internasional. Yang kedua ada pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu negara dapat menjalin dengan negara lain apabila kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure dari negara lain. Karena dianggap penting perlunya kerjasama karena suatu faktor. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal yaitu kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup yang akan datang, baik melalui kudeta ataupun intervensi dari negara lain. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia ataupun negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dari negara lain. Dan yang ketiga ada politik luar negeri Indonesia dalam hubungan internasional. Hubungan internasional ataupun dari negara lain memiliki kebijakannya masing-masing. Nah, kalau di Indonesia kerjasamanya berbentuk seperti yang pertama ada Indonesia menjadi salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kedua ada memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA. Yang ketiga ada keaktifan Indonesia menjadi salah satu pendiri atau anggota di Gerakan Non-Blok atau GNB. Dan yang terakhir adalah Indonesia menjadi salah satu pendiri di ASEAN. Yang terakhir ada peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan berkedudukan sebagai subjek hukum internasional. Karena dianggap subjek hukum internasional, Indonesia mempunyai kapasitas untuk memiliki perjanjian untuk negara-negara. Dan karena dianggap subjek hukum internasional, organisasi internasional ini memiliki kapasitas ataupun hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh konvensi-konvensi internasional. Dan adapun bentuk peran yang dilakukan oleh Indonesia. Yang pertama ada peran Indonesia dengan mengirimkan pasukan Garuda ke daerah lawan perang. Yang kedua ada Indonesia menjadi salah satu yang menandatangani deklarasi Bangkok. Dan yang terakhir salah satu contoh yang saya berikan adalah Adam Malik sebagai salah satu pendiri ASEAN, yaitu menjadi ketua hukum atau ketua umum di sidang majelis hukum. Usailah berita yang saya bawakan hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.